Mengamati kondisi yang terjadi saat ini ya, bahwa petani juga membutuhkan perhatian ya. Tadi kita Ya, bukan hanya terkait dengan harga, tapi juga penyerapan ya Pak ya. iya betul. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak sebetulnya kondisi yang ada nih saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak terkait dengan tetes dan juga tadi tebu yang sudah kita dengarkan bersama. Baik, jadi pagi hari ini ya kami akan menjelaskan soal anjloknya harga gula dan tetes tebu ya yang dimiliki petani. Ini disebabkan yang pertama adalah mengenai gula dulu ya Mbak ya. Ya, Mengenai harga gula ya ini anjlok karena adanya bocornya gula rafinasi di pasar konsumsi ya, sehingga ini pasar sudah penuh ya, sudah jenuh, sehingga gula konsumsi yang diproduksi oleh pabrik gula ini berbasis tebu ini sulit masuk ke pasar gula konsumsi ini. Nah, ini memang harus ada perhatian dari pemerintah ya, karena para pedagang itu tidak berani menawar gula sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar 14.500 ya, karena dia ketakutan nanti harga semakin turun begitu. Maka langkah kami memang dalam 1 bulan terakhir ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kementerian terkait dan juga DPR RI, khususnya komisi yang membidangi, ini bagaimana supaya gula petani ini dibeli oleh pemerintah. Alhamdulillah dalam seminggu yang lalu ya, tanggal 22 Agustus, ini diputuskan oleh pemerintah ya, Danantara membeli gula petani 100.000 ton yang masih menumpuk di gudang dengan anggaran 1,5 triliun. Itu tanggal 22 Juli diputuskan. Nah, mekanismenya nanti melalui ID Food atau RNI, lalu dibayarkan kepada petani yang gulanya tidak laku tersebut ya. Namun sudah seminggu sekarang ini belum ada pembayaran. baik. Jadi update-nya sampai dengan saat ini belum ada pembayaran Belum ada ya? pembayaran. Jadi ini katanya dijelaskan bahwa ini masih proses administrasi. Lah ini sampai kapan? Kami minta dipercepat pembayarannya itu karena petani sudah terlalu lama menunggu, sudah 2 bulan Mbak ini. Jadi Baik, belum dari Juli ya, ada Pak, ya? pembelian begitu. Nah, dan yang terakhir info kami dengar itu hanya untuk membayar 7 pabrik gula saja. Tidak semua pabrik gula yang gulanya belum laku. Ini kami mempertanyakan komitmen pemerintah untuk membeli gula yang masih menumpuk sejumlah 100.000 ton ini. Gitu. Lewat forum ini barangkali didengar oleh pemerintah. Kami mohon supaya 100.000 ton itu dibeli semua. Jangan hanya 7 pabrik gula begitu. Baik Pak, jadi intinya petani ini sangat berharap pembayaran segera dilakukan, mengingat juga khawatir harga turun dan memang kalau dilihat penyerapan saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja begitu ya Pak. Betul Ya? sekali ya. Penyerapannya kurang begitu, artinya perlu komunikasi antara pemerintah berkait juga dengan kebijakan-kebijakannya, bagaimana nasib petani ini juga ke depannya begitu ya Pak Ya. Nur ya. Saya ingin ke Pak Is. Pak Is, ini kan kalau kita lihat produsen etanol ini enggan menyerap molase begitu ya Pak, karena khawatir dengan banjirnya etanol impor. Nah, terkait dengan hal ini apakah sudah ada revisi Pak dengan Permendak nomor 16 atau mungkin alternatif lain Pak upaya penyerapan dari molase ini? Ya, ya, terima kasih Bu. Jadi sampai saat ini Permendak 16 memang belum direvisi. Kami sudah berkali-kali melakukan audiensi. Jadi harapan kami memang kami sangat mengharapkan bahwa Permendak nomor 16 tahun 2025 ini dapat mengembangkan terutama di pasal 93 untuk bahan bakar lain. Nah, kalau ditanyakan ada opsi lain nggak? Sebenarnya banyak opsi yang bisa kita lakukan. Andai kata Permendak 16 ini tetap mau dijalankan, kalau bisa itu kan ada 9 HS code dari bahan bakar lain. Nah, 3 HS code yang terkait dengan etanol itu bisa dikeluarkan dari pengelompokan bahan bakar lain. Jadi ada HS code 2207, 2011 itu yang murni untuk energi, 2207 1000 dan 2207 2019 itu sebenarnya adalah etanol untuk non energi. Nah, kami mengusulkan agar itu dikeluarkan.
Baik Pak Is, lalu selanjutnya Pak, ini artinya jika Permendak nomor 16 ini ditunda dan juga mungkin nanti ke depannya ditinjau kembali ya Pak, langkah bahan bakar lain yang terdapat di dalam pasal 93 nomor 16. baik, langkah dari Absendo Pak untuk memastikan pasal yang memberatkan produsen etanol dalam negeri ini mungkin bisa dihapus Kita Pak. berharap ditunda. Baik Pak Is, kami ulangi pertanyaannya Pak Is. Kami berharap agar supaya pasal 93 penghapusan PI dikembalikan lagi. Oh baik. Jadi tetap agar supaya produk etanol ini dimonitor. Baik, terima kasih Pak Is. Saya ingin kembali ke Pak Nur ya. Pak Nur, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan implementasi HAP gula Pak. Mengapa di lapangan ini masih terjadi pembelian gula petani Pak di bawah HAP Pak mungkin untuk saat ini? Jadi begini ya, ini petani kan sudah lama menunggu pembelian baik dari pedagang dan juga dari pemerintah. Tetapi faktanya memang kebutuhan petani ini sangat mendesak kan. Tebu habis ditebang itu harus dikerjakan lagi ya untuk dikepras ya. Ya. Nanti kalau tumbuh dipupuk dan seterusnya gitu membutuhkan biaya untuk mengolah tanaman itu. Sehingga ini kalau ditunda-tunda memang petani sudah nggak kuat. Nah, memang yang gula ini kan ada dua ya. Yang pertama itu DO yang besar itu dilelang. Yang kedua adalah gula natura ya 10% itu yang dibawa ke rumah ya untuk petani. Nah, itu mungkin yang memang petani sudah tidak kuat lalu itu dijual gitu loh. Jadi ini tidak bisa disalahkan petaninya itu loh. Jadi pemerintah mestinya ini harus bertanggung jawab karena sudah menetapkan HAP 14.500, maka konsekuensinya pemerintah ini harus membeli. Karena harga jatuh ini juga disebabkan oleh bocornya gula rafinasi di pasar gitu loh. Ini kesalahan pemerintah. Makanya kuota rafinasi itu ya kami mengusulkan itu dikurangi ya, sesuai kebutuhan saja begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Is. Pak Is, bagaimana gambaran serapan molase petani di pabrik gula yang mungkin Anda tahu selama ini Pak? Atau mungkin Absendo sendiri melihat bahwa apakah perlu ada urgensi Pak terkait dengan Permendak nomor 16 ini jika dikaitkan dengan serapan molase Pak saat ini? Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa rata-rata produksi Absendo 6 tahun terakhir ini adalah di angka 165.235 kiloliter. Artinya 4 kilo tetes itu menghasilkan 1 liter etanol. Sehingga serapan tetes yang dilakukan oleh produsen Absendo itu sekitar setiap tahun rata-rata 660.000 ton. Bayangkan itu merupakan jumlah yang sangat besar karena di Pulau Jawa saja mungkin di bawah 1 juta ton. Sehingga produksi daripada 70% tetes yang ada di Pulau Jawa ini semuanya hampir diserap oleh anggota kami. Andai kata nanti produk impor itu membanjir, maka produk impor itu dibeli langsung oleh pembeli-pembeli kami. Dan mereka akan dari petani kita. Tapi mungkin tetes yang berasal dari negara etanol tersebut ke Indonesia. Ini bahayanya adalah produsen berdampak tidak membeli tetes petani yang berdampak pada kelancaran giling yang ujung-ujungnya adalah pencapaian daripada target-target swasembada gula. Baik, terima kasih Pak Is. Pak Nur, berbicara mengenai tetes nih Pak, ini kan kalau kita lihat tadi ya, ada kendala-kendala yang dihadapi petani ya, bukan hanya soal harga, penetapan harga juga, lalu kebijakan pemerintah, ada Permendak nomor 16 yang harapannya segera direvisi begitu ya Pak, lalu juga kalau kita lihat kan saat ini mungkin serapannya itu sendiri tidak seiring sejalan dengan hasil produksinya. Anda melihatnya sebetulnya core masalahnya ini ada di mana sih Pak? Begini, jadi kita perlu jelaskan juga ya ke masyarakat juga bahwa pendapatan petani ini ada dua. Yang pertama adalah dari gula, yang kedua adalah dari tetes. Nah, dua-duanya ini kami mengharapkan harga yang wajar begitu. Nah, tahun 2024 harga tetes kami itu laku 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Per kilogramnya untuk yang tetes Pak? Tetes tahun 2024.
Tetapi tahun 2025 ini hanya laku ya di awal giling itu 1.600, ini pertengahan giling turun menjadi 1.200. Nah, setelah ini sudah nggak ada yang membeli. Jadi ini turunnya cukup jauh ya Pak ya kalau dibandingkan dengan tahun 2016? Iya, separuh lebih begitu. Jadi kalau kita lihat penurunan ini ya, tetes bagian petani kan 3 kilogram. Ya. Kalau penurunannya 1 kilogram itu 1.500, berarti kita sudah ada kerugian 4.500 rupiah per kintal tebu. Jadi penurunannya ini sangat banyak sekali gitu loh, Mbak. Jadi kenapa bisa harga ini menjadi turun ya karena ada Permendak 16 tahun 2025 itu yang membebaskan impor etanol. Nah, kita ketahui bahwa tetes ini bahan baku untuk etanol. Kalau etanolnya ini impornya bebas, ya otomatis tetes harga ini akan turun ya, Pak? Akan turun dan tidak ada yang membeli, Mbak, begitu. Sehingga ini problem kami ini dua sekaligus, gula dan tetes. Kami sama-sama dihajar ini. Jadi ini kami mohon pemerintah lah bisa mendengar ini ya. Kami sudah menyampaikan aspirasi ke kementerian terkait ya, termasuk ke Kementerian Perdagangan dan juga ke Komisi 6 DPR RI lewat RDPU tanggal 20 Agustus ya. Itu Komisi 6 sudah menyepakati ini harus ada revisi Permendak ini. Kalau tidak, nanti ini tetes akan menumpuk, tidak ada yang membeli. Kalau tangkinya luber, Mbak, ini akan terjadi stop giling. Karena nggak bisa giling kalau ini tangkinya luber gitu loh. Kalau berhenti giling, stop, nanti terjadi PHK ya. Dan swasembada gula itu tidak pernah akan terwujud ini. Jadi ini sebetulnya sangat serius ya. Dan kami mohon kepada Kementerian Perdagangan, ini kan Permendak ini berlaku efektif hari Jumat tanggal 29 Agustus ya, esok pagi. Ini kami mohon ya supaya tidak terjadi efek domino dari kebijakan Pak Menteri Perdagangan ini. Mohon ditunda dulu ya, yang Permendak 16 ini ya, yang diberlakukan adalah Permendak yang lama ya, supaya untuk mengisi kekosongan ini sambil menunggu revisi yang khususnya pasal 93 tersebut. Terkait dengan pengaturan untuk tebu dan tetes juga dan harga. Betul sekali, Mbak. Jadi kami jelaskan juga bahwa di pasal 93 itu nama tetes dan etanol itu tidak disebut. Jadi kami ini kayak dimanipulasi gitu. Di situ istilahnya adalah bahan bakar lain. Bahan bakar lain kalau kita telisik ternyata ada etanol. Itu yang bebas impor. Ini tidak ada persetujuan impor, tidak ada kuota impor, tidak ada biaya masuk. Jadi ini dan perlu dimention juga mungkin jenis-jenisnya ini agar lebih jelas ya Pak ya. Kedepannya ini pengaturannya ini seperti apa dan ini juga nanti kan akan berkait juga dengan harga begitu ya Pak ya. Jadi ini yang tidak masuk akal, Mbak. Di situ dikatakan pasal 93 itu bahan bakar lain. Tetapi tetes ini yang terbanyak ya dibikin etanol itu untuk industri, untuk farmasi, untuk kosmetik gitu loh. Jadi tidak ada energi, hanya sedikit sekali energi itu.